Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Irham nih. NIM 18101171, kelas S1.06E. Cita-cita saya pertama ingin menjadi pengusaha sukses, dan kedua ingin menjadi bagian IT di suatu perusahaan. Asal saya dari Jambi, dan saya sekarang berkuliah di kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemrograman lanjut modul pertama, yaitu dasar pemrograman berorientasi objek. Langsung saja kita mulai prakteknya. Let's go! Sebelum memulai praktikum, kita membaca modulnya dulu, guys. Oke. Nah, ini dosennya Raditya Arta Rusmanto, ST, dan Muhammad Panji Kusuma Praja, STMT. Program studi S1 Teknik Informasi, Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, Institut Teknologi Telkom Purwokerto 2020. Dasar pemrograman berorientasi objek. Tujuan pertama, mengetahui arti dan fungsi pemrograman berorientasi objek atau singkatan PBO dalam pemrograman. Kedua, memahami penggunaan PBO dalam listing program. Tiga, mengetahui keunggulan PBO dalam suatu program. Dan keempat, atau yang terakhir, membuat program sederhana dengan menerapkan konsep PBO. Dasar teori. Terdapat banyak perbedaan dan jenis pendekatan dalam pengembangan suatu program. Pemrograman berorientasi objek hanya salah satunya saja. PBO merupakan suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Sistem ini terdiri dari komponen, kelas atau objek yang dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek lain untuk menyelesaikan suatu tugas. Hubungan antara kelas dan objek dalam PBO ditunjukkan oleh gambar seperti berikut. Ntar ini bisa manggil ini, terus ini, kayak suatu ikatan yang erat gitu. Terus cara mengintegrasi kelas dan objek pada program dengan bahasa C++ ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ntar ada nama kelasnya, terus private, in-add, terus public, void b, dan terus in main. Ntar kita praktiknya, guys. Terus mendefinisikan kelas dan isinya. Pada contoh program di atas terdapat pendefinisian suatu kelas bernama X yang didefinisikan pada baris 4. Kelas X dapat memiliki member data bernama A terdapat pada baris 7. Selain itu juga terdapat member fungsi bernama B. Ini member fungsinya berarti, guys. Yang didefinisikan pada baris 9, 10. Dalam program di atas terdapat keyword private and public yang berfungsi mengatur akses member data dan fungsi yang terdapat di dalamnya. Ini bisa mengatur ini dan ini bisa mengatur ini, guys. Member data atau fungsi yang terdapat dalam private hanya bisa diakses dari dalam kelas tersebut. Member data atau fungsi yang terdapat dalam public dapat diakses dari luar kelas. Mekanisme data hiding dalam PBO adalah dengan meletakkan data ke dalam private, sehingga data tidak bisa sembarangan diakses kecuali melalui member fungsi public dalam kelas tersebut. Nah, kita kalau mau mengakses ini ya harus mempunyai izin dulu dari public, guys. Gitu, guys. Terus 3, mendefinisikan objek dan pemanggilan member fungsi dan data. Statement pertama dalam main pada baris ke-14 program di atas. Nah, ini, guys, merupakan pemanggilan ini ntar A dan B, guys. X, P1, verb P2 atau P1 dan P2. Menunjukkan pendefinisian dua objek bernama P1 dan P2 dalam kelas X secara umum. Pendefinisian objek dari satu kelas dapat ditulis dengan aturan sebagai berikut. Nama kelas atau nama objek.
Baris berikutnya dalam program di atas menunjukkan bagaimana cara untuk memanggil member data atau member fungsi dari kelas oleh objek yang ditunjukkan pada baris ke 16 dan 17. Ya, berarti yang ini guys. Nah, ini bisa dipanggil gitu. Mana tadi? Nah, pada baris di atas menunjukkan bahwa objek P1 memanggil member fungsi B dan P2 memanggil fungsi A. Ini caranya guys. Dengan bantuan operator period, hal ini disebabkan A dan B merupakan member dari kelas, maka pemanggilan harus dihubungkan dengan objek dari kelas tersebut. Secara umum, pemanggilan member fungsi atau data oleh objek dari kelas adalah sebagai berikut. Ini guys cara memanggilnya guys. Saat program pada nomor 2 dijalankan akan muncul error. Coba nanti. Oh. Nah, yang ini error guys. Kenapa dia error? Karena ini kurang ini guys. Tutup dan buka kurungnya guys. Nah, itu makanya error guys. Ntar kita praktek guys. Oke. Sekarang kita coba dulu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, member data yang diletakkan dalam private hanya dapat diakses oleh member fungsi dalam kelas yang sama. Gambar 3 menunjukkan listing program untuk memasukkan nilai ke dalam data yang terdapat dalam private melalui member fungsi. Gambar 3 berarti ini ya. 2 ya, 3 ini berarti. Oh, ini guys. Sorry guys, sorry. Using class ITTP private in X string Y, public input nilai X sama dengan C, Y sama dengan K. Void tampilan nilai X, nilai Y, main ITTP M1, M2, M1 input nilai, M2 input nilai dari objek, M1 tampilkan nilai, M2 tampilkan nilai. 5. Konstruktor. Ketika banyak objek yang dibuat, maka akan lebih mudah jika objek dapat menginisialisasi dirinya sendiri ketika pertama dibuat, tanpa membutuhkan panggilan ke member function. Inisialisasi otomatis ini dapat dilakukan dengan menggunakan member fungsi, khusus disebut konstruktor. Konstruktor tereksekusi secara otomatis kapanpun objek dibuat. Ciri utama konstruksi memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Format penulisan konstruktor adalah sebagai berikut. Nah, ini guys cara menulis pemrograman konstruktor guys. Nama kelas, titik 2, member data, nilai. Berikut adalah contoh program dengan konstruktor tanpa argumen. Ini contohnya guys. Kelasnya, nama kelasnya ITTP private in public ITTP. Sama kan guys. Ini kelasnya, terus ini member datanya dari private. Terus masukin nilai. Terus penampilan nilai I. Keluarnya ini guys. Baris ke-9 merupakan konstruktor yang ditunjukkan dengan ciri memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Setiap ada objek yang dibuat baris ke-18, seperti yang ini, konstruktor bekerja mengisi nilai data I dengan 33. Oh ya, dia akan otomatis mengisi nilai I dengan 33. Soalnya kita buat 33. Berarti kalau kita buat 44, ini akan menghasilkan angka 44 guys. Iya, nilai I. 6. Overloaded konstruktor. Overloaded konstruktor merupakan suatu kondisi terdapat lebih dari satu konstruktor dalam suatu kelas dengan nama yang sama. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan adanya pendiskusian objek dengan jumlah argumen yang berbeda. Argumen adalah nilai yang diberikan antara program, fungsi atau subroutine. Contoh program yang dapat mengandung overload konstruktor yang pada nomor 5. Nah, ini contoh overload konstruktor guys. Program dalam gambar 5 di atas menunjukkan bahwa ketika objek S1 dan S3
didefinisikan konstruktor. Satu, dipanggil secara otomatis saat objek S2 dengan dua argumen didefinisikan, maka konstruktor kedua aktif. Tujuh, fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Member fungsi tidak harus selalu didefinisikan di dalam kelas. Suatu fungsi dapat saja didefinisikan di luar kelas dengan tetap memberikan deklarasi terlebih dahulu di dalam kelas. Berikut contoh penerapannya yang dapat dilihat pada gambar 6. Ini guys. Nama kelasnya tetap ITTP, terus I, string J, sebutnya lah, misalkan nilai I dan nilai J. Terus keluarnya ini guys. Fungsi display dideklarasi di dalam kelas ITTP sehingga fungsi display tetap dikenali oleh program sebagai bagian dari kelas ITTP. Baris ke-15. Nah, ini guys. Fungsi display didefinisikan di luar kelas tampak pada barisan 18 ke 22. Dari sini berarti ke sini guys. Dengan format penulisan sebagai berikut. Nama kelas, terus nama fungsinya guys. Oh, ini display tadi. Oh. Oke. Salam guys. 8. Objek sebagai fungsi argumen. Data dari suatu objek dapat menjadi masukan bagi objek yang lain dengan memanfaatkan objek sebagai argumen. Contoh program terlihat pada gambar 7. Ini guys, ini contoh objek sebagai fungsi argumen. Nah, keluarannya ini guys. Masukkan nilai I 100, masukkan nilai J ITTP, ini berarti nama kelasnya guys. Terus data I dan J pada objek. Nilai I 100 dan nilai J ITTP. Data I dan J pada objek S2. Kita masuk nilai I nya 40, terus nilai J nya Purto. Terus objek sebagai fungsi argumen. Nah, nilai I dari satu objek S1 100, nilai I dari objek 2 40, nilai J dari objek S1 ITTP, dan nilai J dari objek S2 Purto. Contoh penggunaan objek sebagai argumen diberikan pada baris ke-47 di mana objek S3 menggunakan objek S1 dan S2 sebagai argumen. Contohnya sebagai ini guys. Nama garis bawah objek titik nama garis bawah fungsi buka kurung nama objek 1, koma nama objek 2, koma dan sebagainya. Terus jangan lupa titik komanya guys. Dia tidak bisa dipanggil guys. Pemanggilan data pada tiap objek oleh objek ditunjukkan pada baris 24 dan sampai 30. P1 dan P2 merupakan variabel pengganti untuk objek S1 dan S2. Untuk mendapatkan data dari objek digunakan operator period. Hal ini ditunjukkan pada baris ke-29 sebagai salah satu contoh untuk menemukan nilai data I pada objek S2, maka pemanggilannya adalah dengan P2 titik P1. Oh, titik ini guys berarti period namanya guys, operator period. Nah, oke. Baiknya mungkin di sini saja modulnya, kita langsung mulai prakteknya guys. Di sini saya kasih nama kelasnya pecal lele guys. Pecel lele deklarasi kelas. Jangan lupa masukin ini guys, include UseStream dan username. Jadi guys, terus private-nya saya masukkan ayam, bebek, lele, dan total guys. Jadi, pengertiannya ini guys, deklarasi variabel private yang hanya dimiliki oleh kelas pecel lele. Nah, terus ayam, deklarasi variabel ayam dengan tipe data integer. Deklarasi variabel bebek dengan
tipe data integer. Nah, sama guys, semuanya guys. Terus public kita sini buat ya, kalau kalian mau mengulangnya, kalau kehapus nggak sengaja gitu kan, kalian cukup tekan Ctrl Z. Kita sini buat pecel lele, dan bawahnya juga buat sama guys, sama kelasnya, pecel lele. Oke, total. Terus kita buat harga ayamnya, harga ayam, harga bebek, harga lele. Ini inputannya guys, atau point in, get in nih bisa. Terus kita buat harganya, total harga, uangnya itu bayar, ayam goreng, bebek, lele, dan total. Nah, terus ini kita buat harganya guys, harga dari pecel lele, harga ayam kita buat 18.000, tempat gua sih 18.000 guys. Harga bebeknya lebih mahal guys, biasanya guys 25 guys, waduh mahal kali guys. Terus harga lelenya sama sih sama ayam guys, 18.000 guys. Nah, terus total ini ntar ini inline-nya kita buat nama kita guys, ready. Ini pecel lele guys, pecel lele. Oke, sudah semua guys. Nah, kita langsung run saja guys. Jumlah pesanan kita buat ayam goreng, kita misalkan pesan 3, bebek goreng 5, dan lele gorengnya 4. Uang yang harus Anda bayarkan 54, bebek gorengnya 123, dan lele gorengnya 72. Wow, mahal juga guys. Kita buat ini satu. Ini bayangkan guys, ini 2, ini 1, ini 3. Total harga. Nah, berarti kita pesan ini 1, ini, dan ini. Berarti kita berhasil guys. Oke. Terus selanjutnya for chat. Di sini startnya, terus kita input dari ini guys, input private tadi guys. Di sini kita buat ayam, bebek, sama lele. Terus misalkan ada barang, yes katanya kan, dia akan ke bawah, lanjutkan ke harga ayam, harga bebek, terus harga lele. Jika semuanya sudah, dia akan menentukan seluruhnya di harga total. Nah, jika sudah semua harga total, dia akan berakhir guys. Selesai. Baiklah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan atau praktik yang saya sampaikan. Semoga kalian senang dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akan mengakhiri dengan satu quote. Jika Anda mengalami hari yang buruk atau hari ini teramat sangat berat yang Anda jalani, ingatlah, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Sekian dari saya. See you. Goodbye.